Tiara duduk di tepi ranjang sambil memijat lengan kekar Abimana. Sementara Abimana sendiri tidur menyamping menghadap ke Tiara. Posisi seperti ini membuat Abimana dapat melihat wajah Tiara dengan jelas. Gadis di hadapannya ini wajahnya sangat natural. Tidak ada riasan apapun di wajahnya. Abimana melihat ke arah rambut Tiara yang diikat dua. Matanya mendadak sakit melihat model rambut seperti itu. Tangannya pun terulur hendak menarik rambut Tiara. Tapi dengan cepat Tiara menepisnya secara spontan. Plak, Tiara tak sengaja. Dia refleks memukul tangan tuannya. Maaf tuan, maafkan saya tidak sengaja, ucap Tiara dengan cepat, takut pria itu akan marah. Kau pikir aku mau memegangmu? Aku tidak sudi menyentuhmu, ketus Abimana. Tiara kebingungan. Kalau tadi tidak mau menyentuh, kenapa tangannya tiba-tiba terulur ke arahnya? Baru saja Tiara bertanya-tanya dalam hati, Abimana dengan cepat menarik satu ikat rambut Tiara sehingga rambutnya tergerai sebelah. Buka ikat rambutmu, mataku sakit melihat gaya rambutmu. Norak, cibir Abimana. Baik tuan. Tiara hanya bisa pasrah, lalu membuka ikatan rambutnya sehingga rambutnya kini tergerai sempurna. Mata Abimana semakin tidak lepas memandangi gadis di depannya itu. Selanjutnya, Tiara mengumpulkan rambutnya ke belakang lalu menariknya sedikit ke atas agar ia bisa mengikat rambutnya menjadi satu ke belakang. Tiara tidak sadar. Dengan begitu, Abimana dapat melihat leher jenjang yang putih bersih miliknya. Abimana merasa ada yang berdesir di dadanya. Rasanya ingin sekali ia menyentuh kulit leher gadis di depannya ini. Tak lama ia mengerjapkan matanya beberapa kali saat menyadari kebodohannya. Tidak, ia tidak mau tergoda dengan penampilan gadis kampung di depannya ini. Lengan tuan sudah berkurang. Sekarang saya pijat kakinya saja ya, ucap Tiara setelah selesai mengikat rambutnya. Saut Abimana dengan singkat. Tiara pun pindah duduk di dekat kaki Abimana, lalu mulai mengolesi minyak urut di sana. Ia mulai memijat Abimana dengan serius. Tuan, apa pijatan saya terasa di kaki tuan? Tanya Tiara sambil memijat kaki Abimana. Kau menghinaku? Abimana tersinggung. Tidak tuan, maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya bertanya saja. Dulu waktu paman saya stroke, beliau sempat lumpuh juga. Tapi beberapa kali dipijat, kakinya masih bisa merasakan pijatan tangan saya tuan. Jelas Tiara agar tuannya ini tidak salah paham. Abimana tidak menjawab apa-apa. Ia hanya diam lalu memejamkan matanya. Tiara pun tetap melanjutkan pijatannya sampai akhirnya ia mendengar dengkuran halus dari tuannya. Tiara tersenyum, ternyata tuannya ketiduran. Karena sudah selesai memijit, Tiara menarik selimut dan menyelimuti tuannya sampai batas dada. Abimana masih belum memakai baju saat itu. Tiara menyelimutinya supaya tidak masuk angin. Melihat Abimana tertidur pulas, Tiara dapat melihat betapa teduhnya wajah itu saat sedang terpejam. Ia tidak terlihat galak lagi. Malah di mata Tiara, ia tampak begitu tampan dan sempurna. Hanya karena tidak bisa berjalan, lalu kekasihnya meninggalkan pria setampan ini, Tiara jadi penasaran.
Mantan kekasih tuannya ini pasti sangat cantik. Makanya, ia dengan mudah meninggalkan tuannya begitu saja saat pria ini sudah tidak mampu berjalan lagi. Setelah itu, Tiara pun keluar dari kamar Abimana dengan perlahan. Saat keluar kamar, ia berpapasan dengan Fiona yang baru saja hendak menjenguk Abimana di kamarnya. Fiona juga khawatir kalau Abimana mengamuk lagi atau bahkan menyakiti Tiara. Itu karena perawat yang bekerja sebelum Tiara pernah dicekik oleh anaknya itu. "Tiara, bagaimana? Abimana menerimamu?" tanya Fiona dengan penasaran. "Sepertinya begitu, Nyonya. Tuan sekarang sedang tidur setelah saya pijat," jawab Tiara. "Benarkah?" tanya Fiona yang diangguki oleh Tiara. "Syukurlah kalau begitu. Kamar yang ada di sebelah kamar Abimana sedang dibersihkan sama Bibi Alice. Nanti kau akan menempati kamar itu. Sengaja saya pilih kamar itu supaya kau lebih dekat dengan Abimana. Kalau sewaktu-waktu dia membutuhkanmu, kau tinggal masuk aja ke kamarnya," ucap Fiona. "Baik, Nyonya. Nyonya, tapi bolehkah saya izin pulang ke rumah sebentar? Saya ingin mengabari paman saya supaya tidak mencari saya kalau saya tidak pulang nanti. Saya juga ingin mengambil beberapa barang keperluan saya, Nyonya," kata Tiara meminta izin. "Oh, tentu boleh. Kalau begitu, supir akan mengantarkanmu dan menunggu sampai kau selesai, baru kembali lagi ke sini. Masalah pakaian tidak usah bawa terlalu banyak. Saya yang akan menyiapkan baju seragam untukmu selama merawat Abimana." "Baik, Nyonya, terserah Nyonya saja. Kalau begitu ayo ikut saya, biar saya beritahu sopir sekalian." "Baik, Nyonya." Tiara pun mengikuti nyonya besarnya itu turun ke lantai bawah. Rasanya seperti mimpi bagi Tiara. Lagi-lagi ia naik mobil semewah itu untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Tiara menemui pamannya dan juga sepupunya yang masih duduk di sekolah menengah pertama. Tiara pun menceritakan dari awal tentang pertemuannya dengan Fiona. Ia mengatakan bahwa ia sekarang bekerja di rumah keluarga Nyonya Fiona dan akan digaji dengan sangat layak. Ada rasa sedih dan senang di hati paman dan sepupunya itu. Senang karena Tiara dapat pekerjaan yang lebih baik, tapi sedih karena rumah akan terasa sepi karena Tiara tidak tinggal di sana lagi. Tiara juga berjanji akan pulang jika diberi izin libur. Ia juga mengatakan akan mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah. Kemudian, Tiara pun mengemasi beberapa barang-barang miliknya dan memasukkannya ke dalam satu tas ransel. "Paman, Nando, aku pergi dulu ya. Aku janji akan pulang jika diberi libur," ucap Tiara dengan berat hati. Rumah itu tentu akan ia rindukan. "Kak Tiara, sering-sering menjengukku ya. Aku pasti kangen sekali sama kakak nanti. Tidak ada yang membantuku mengerjakan PR," kata Nando sambil mencebikkan bibirnya. "Hei, jangan sedih begitu. Kakak cuma bekerja saja. Kakak janji akan kembali dan mengirimkan uang untukmu jajan," bujuk Tiara sambil mengelus kepala anak laki-laki yang berusia 13 tahun itu. "Benarkah?" "Tentu saja." "Ya udah, kakak harus pergi sekarang. Tidak enak membiarkan supir lama menunggu," ucap Tiara. "Hati-hati Tiara, semoga kau nyaman dengan tempat kerjamu yang baru. Sering-seringlah pulang ke rumah jika ada kesempatan," pesan Paman Ali. "Terima kasih Paman. Tolong sampaikan salamku pada Bibi ya. Maaf, aku harus pergi sekarang, jadi tidak sempat berpamitan langsung pada Bibi." "Tidak usah khawatir, soal itu akan Paman sampaikan." "Baik Paman, aku jalan dulu ya. Nando, jaga ayah dan ibumu dengan baik ya. Kakak pergi dulu." Tiara memeluk anak laki-laki itu dengan erat. Setelah itu, ia pun masuk ke mobil yang sudah menunggunya. Tiara sempat melambaikan tangan pada Paman dan Nando sebelum pergi.
Belum apa-apa, rasanya ia sudah mulai merindukan rumah itu. Rumah yang mau menampungnya saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Sepanjang perjalanan, Tiara hanya melamun sambil menyandarkan kepalanya di kursi mobil. Sore hari jalanan cukup macet, sehingga membuat mereka sampai di kediaman keluarga Williams lebih lama. Begitu sampai di rumah keluarga Williams, Bibi Alice langsung memberitahu Tiara kalau tuan mudanya sudah menunggunya dari tadi di kamar. Bibi Alice mengatakan bahwa Abimana marah saat ia bangun, tapi Tiara tidak ada di kamarnya. Dengan takut-takut, Tiara pun segera menuju ke kamar Abimana. Dalam hatinya berdoa, semoga dia tidak dipecat di hari pertama bekerja. Lagi pula rasanya sangat lucu jika ia dipecat saat itu. Baru saja ia mengambil barang-barangnya. Masa iya, dia sudah dipecat dan kembali lagi ke rumahnya? Tiara mengetuk pintu kamar beberapa kali. Tidak ada sautan dari dalam. Ia pun memutuskan untuk membuka pintu kamar dan langsung masuk ke dalam. Tampaklah Abimana yang sedang duduk di atas ranjang dengan mata yang fokus ke layar handphonenya. Pria itu masih belum memakai bajunya. Tiara pun mendekat. Ia tahu ia salah karena belum izin dengan Abimana langsung, sebab pria itu masih tidur saat ia pergi. "Tuan, aku pikir kau tidak sudi bekerja merawat orang cacat sepertiku," potong Abimana sebelum Tiara menuntaskan perkataannya. "Bukan begitu, Tuan. Saya minta maaf. Saya mau merawat Tuan. Saya hanya izin pulang sebentar untuk mengabari keluarga saya. Saya juga mengambil barang-barang keperluan saya selama di sini. Saya mohon, maafkan saya, Tuan." Suara Tiara terdengar sangat menyesal. "Aku tidak suka saat aku butuh dan kau tidak ada," ucap Abimana yang kini sudah beralih menatap Tiara dengan tajam. "Maafkan saya, Tuan. Saya tidak akan mengulanginya lagi." Tiara sampai membungkukkan badannya sedikit demi meminta maaf pada tuan mudanya itu. "Kemari, Tita Abimana." Tiara pun berjalan maju mendekati Abimana. "Ingat perkataanku baik-baik. Kau harus 24 jam bersamaku." 24 jam bersama? Ulang Tiara yang tercengang mendengar perkataan tuannya. "Kau tidak tuli kan?" Abimana malah balik bertanya. "Tidak, Tuan. Saya hanya memastikan lagi, takut salah dengar. Kalau 24 jam saya harus bersama Tuan, bagaimana kalau saya mau ke toilet? Atau bagaimana saya tidurnya?" Tiara bingung sendiri dengan permintaan tuannya itu. "Kau pikir aja sendiri bagaimana. Sudah, aku mau mandi. Aku jadi terlambat mandi karena kau lambat pulang," ucap Abimana mengalihkan pembicaraan. "Baik, Tuan, mari saya bantu." Tiara meletakkan tasnya di lantai samping di sofa yang ada di kamar Abimana. Setelah itu, ia membantu Abimana untuk turun dari ranjangnya. Lagi-lagi Tiara harus berkeringat jagung menurunkan Abimana ke kursinya. Apalagi pria itu tampak sengaja tidak mau mendorong tubuhnya sendiri agar sampai ke kursi. Tiara harus bersusah payah menopang tubuh Abimana yang tinggi besar itu. Akhirnya berhasil juga, gumam Tiara dengan pelan saat Abimana berhasil duduk di kursi rodanya. Kemudian ia pun mendorong kursi roda itu masuk ke dalam kamar mandi. "Tuan, saya tunggu di depan. Kalau sudah selesai, Tuan bisa berteriak saja memanggil saya," ucap Tiara setelah berhasil membawa Abimana ke kamar mandi. "Lalu, siapa yang memandikanku?" Tiara terkejut. Tak mungkin dia harus memandikan tuan mudanya ini. "Memandikan? Maksud Tuan?" tanya Tiara tidak mengerti. "Sebenarnya kok bisa tidak sih mengurusku? Bantu aku membuka pakaianku, lalu bantu aku untuk mandi," jawab Abimana dengan kesal.
Apa? Buka pakaian? Memandikan? Apa harus sejauh ini aku merawatnya? Pantas aja gajinya 20 juta per bulan. Tapi mataku kan masih suci. Aku tidak mau mataku ternodai karena melihat tubuh polosnya. Keluh Tiara dalam hati. Apa yang kau pikirkan? Cepat, bantu aku mandi. Oh, iya tuan, iya. Jantung Tiara terasa berdegup sangat kencang. Abimana memang sudah tidak memakai baju. Berarti Tiara sekarang harus membuka celana pria itu. Tiara pun berjongkok di depan Abimana sambil mengulurkan tangannya melepas pengait celananya. Tak. Pengait celana itu terlepas. Sekarang Tiara berusaha untuk menaik resleting celana itu ke bawah. Tiara melakukannya dengan sangat hati-hati karena tidak ingin menyenggol benda pusaka milik tuan mudanya itu. Karena terlalu gugup, Tiara mendadak memejamkan kedua matanya. Belum selesai resleting itu terbuka, ia merasa ada tangan kekar yang menahan tangannya. Tiara pun sontak membuka matanya. Bisa-bisa milikku terjepit kalau kau membuka resletingnya sambil menutup mata, protes Abimana. Maaf tuan, saya hanya tidak biasa melakukan ini, jawab Tiara gelagapan. Wajahnya sudah bersemu merah karena malu. Sudah, kau keluar. Siapkan pakaian gantiku. Tita Abimana yang membuat Tiara bernafas lega. Baik tuan, saut Tiara dengan cepat lalu segera keluar dari kamar mandi. Cih, senang sekali dia terbebas dari tugasnya. Cibir Abimana yang melihat Tiara cepat-cepat meninggalkannya di kamar mandi. Tiara pun segera melakukan tugasnya. Ia membuka lemari pakaian milik Abimana, lalu memilihkan pakaian ganti untuk pria itu lengkap dengan dalamannya. Tiara tersenyum lucu saat melakukan itu. Ia merasa seperti sedang mengurus suaminya sendiri. Setelah kurang lebih 15 menit berlalu, pintu kamar mandi pun terbuka. Tiara dengan sigap menghampiri Abimana yang sudah selesai mandi. Ia keluar dengan memakai bathrobe. Tiara pun mendorong Abimana hingga ke tepi ranjang tempat pakaian tadi diletakkan. Apa ibuku ada di bawah? Tanya Abimana tiba-tiba. Saya kurang tahu tuan, memangnya ada apa? Aku ingin memakai pakaian. Kalau mandi masih bisa, tapi memakai celana aku belum bisa. Kakiku tidak bisa digerakkan sama sekali, jawab Abimana dengan pelan yang terdengar memilukan hati. Tiara merasa iba pada Abimana. Pria di depannya ini pasti sedang berkecil hati karena tidak mampu memakai pakaiannya sendiri. Tuan tidak perlu khawatir, saya akan membantu tuan, ucap Tiara tanpa ragu, lalu mengambil celana dalam milik Abimana. Jangan, nanti kau malu, cegah Abimana. Saya yang malu atau tuan yang malu? Gada Tiara mencairkan suasana. Buat apa aku malu? Atau kau mau curi-curi kesempatan ya? Ingin melihat milikku? Tuduh Abimana yang membuat Tiara terkekeh. Tidak tuan, saya tidak semesum itu. Saya kan bekerja di sini digaji sama nyonya. Jadi, saya harus merawat tuan dengan baik. Ayo, saya bantu. Tiara memberanikan diri membantu Abimana memakai celana dalamnya. Dengan sangat hati-hati, ia memasukkan kaki Abimana pada lubang celana, lalu menaikkan celana itu hingga ke atas. Kali ini, Abimana tak tinggal diam. Ia membantu menarik celana itu hingga terpasang dengan benar. Mereka kompak bekerja sama hingga Abimana berpakaian lengkap. Saya bantu keringkan rambut juga ya tuan, tawar Tiara lalu mengambil handuk kecil dan mulai mengeringkan rambut Abimana sambil sesekali memijat kepalanya. Abimana pun semakin nyaman dengan apa yang dilakukan Tiara padanya.
Setelah mengeringkan rambut, Tiara juga menyisir rambut Abimana. Dengan ajaibnya, Abimana hanya diam saja menikmati perawatan yang dilakukan Tiara kepadanya. "Oke, selesai. Tuan terlihat tampan sekali," kata Tiara keceplosan. Lalu ia cepat-cepat menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Abimana menarik sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman yang samar. "Aku memang tampan," ucap Abimana dengan penuh percaya diri. Kemudian, ia menggerakkan kursi rodanya menuju ke ruang kerjanya. Sebelum masuk ke ruangan itu, ia berhenti sejenak dan bicara pada Tiara tanpa menoleh pada gadis itu. "Aku ingin memeriksa sesuatu di ruang kerjaku. Sebaiknya kau pergi mandi. Hilangkan bau minyak angin nenek-nenek pada tubuhmu. Baunya mengganggu hidungku," ucap Abimana lalu menghilang ke ruang kerjanya. Tiara mengerucutkan bibirnya. Rasanya malu sekali selalu dikatai bau minyak angin nenek-nenek. Ia mencium ketiak kanan dan kirinya. Ia pun dapat mengendus bau minyak angin itu. "Memang bau, hehehe," gumamnya sambil terkekeh. Ia pun mengambil tasnya, lalu keluar dari kamar Abimana dan pergi ke kamar sebelah. Di sana ia mandi cepat-cepat lalu berpakaian. Ia tidak mau Abimana menunggunya terlalu lama, apalagi sebentar lagi sudah jam makan malam. Begitu kembali ke kamar Abimana, pria itu pun baru saja keluar dari ruang kerjanya. "Tuan, apa Tuan mau makan malam sekarang? Mau saya bawakan ke sini atau..." "Aku ingin makan di bawah," potong Abimana. "Baik, Tuan." Tiara pun mendorong Abimana keluar dari kamarnya, lalu menaiki lift dan pergi ke ruang makan. Tak lama, Fiona pun ikut bergabung di meja makan. "Mami senang kau mau makan di sini. Sudah lama sekali kita tidak makan bersama lagi," ucap Fiona. Memang benar, semenjak kecelakaan itu, Abimana sering makan di dalam kamarnya. Ia banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya. "Sedang ingin aja," saut Abimana dengan singkat. "Ya udah, ayo mulai makan." "Tiara, kau ikut makan ya sekalian," ucap Fiona. "Iya, Nyonya." Sebenarnya Tiara merasa sungkan harus makan satu meja dengan majikannya. Tapi apa boleh buat, perutnya terasa sangat lapar. Ia juga butuh tenaga untuk bisa mengurus tuan mudanya. Selain itu, makanan yang dihidangkan juga sangat menggugah seleranya. Jarang-jarang kan ia dapat makan makanan selezat ini. Mereka pun mulai makan. Tiara tampak paling bersemangat saat makan. Sesekali Abimana melirik ke arah perawatnya itu. Ia pun menggelengkan kepalanya. Gadis itu badannya lebih kecil daripadanya, tapi makannya cukup banyak. Di saat sedang makan, Tiara sempat melihat ada saus yang menempel di tepi bibir Abimana. Tiara pun dengan inisiatif sendiri mengambil tisu dan membersihkan saus itu. "Maaf Tuan, ada saus," kata Tiara dengan santai membersihkan saus itu. Abimana tertegun sejenak. Rasanya tidak begitu. Tiara begitu perhatian padanya. Sedetik kemudian ia berdehem, lalu menatap serius pada Tiara. "Tidak perlu mengurus hal kecil seperti itu. Tanganku masih berfungsi," ketus Abimana. "Maaf Tuan, saya tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin membersihkan sisa saus yang menempel saja," ucap Tiara yang tiba-tiba merasa bersalah. "Jangan lakukan lagi." "Baik Tuan." Tiara pun melanjutkan makannya lagi. Yang tadi terasa lezat, kini terasa lebih sulit ditelan. Ia tidak menyangka Abimana tidak menyukai perbuatannya. Padahal ia sama sekali tidak berniat menyinggung perasaan majikannya itu. Bersambung.